Ini silakan Ibu. Ya, saya mau tanyakan bagaimana itu kalau kita ada sawah, apa hasilnya itu bukan termasuk riba atau gimana? Ada sawah. Sawah yang digadaikan. Kan kalau sawah digadaikan yang punya uang ambil hasilnya. Bagaimana? Ya, jadi kalau gak ada sawah, kalau dalam bahasa agama disebut rahmun, gadai. Ibu punya sawah, Ya. Ibu gadaikan ke saya. Ya. Berapa tahun Ibu gadaikan ke saya misalnya? Ya, itu menggadaikan. Kalau ada yang Wah, itu juga tidak boleh juga dilepas begitu saja. Maka pinang kedimu agak senang pasuki. Maka itu mentangani melodi di sana kita pakai ibu. memang tidak ada Ada perjanjian. Makanya ya Nenek, kalau menggadai itu semestinya harus ada perjanjian. Karena jangan sampai misalnya ibu gadaikan sawahnya ke saya, tidak ada perjanjian bilang kapan saya kembalikan sawahnya, bilang kapan ada uang, pas ibu mau panen tiba-tiba saya punya uang, mari sawahku, ini ada uang tak kembali. Kira-kira ibu mau tidak? Belum dipanen, maka asli. Makanya pandas saya. Apakah 2 kali panen ceritanya atau 1 tahun? Dia kan cowok ibu, maka dia telah digadaikan sawah pada tanggal 28 hari Selasa bulan Desember 2021 akan dikembalikan pada tanggal 28 hari apa nanti kenanya 2022 titik setahun. Apa ini bukan? Kalau sampai punya yang punya sawah dan punya uang bagaimana? Jadi sepakati lagi. Apalagi? Jadi intinya begini Bu. Ibu menggadaikan sawahnya ke saya. Ibu mengambil uang saya begini. Saya menggadaikan sawahku sama ibu, ya kan? Berarti ibu saya ambil uangnya. Nanti kalau ibu garang itu sawahku, siapa yang berhak mengambil hasilnya? Ibu yang berhak. Apakah saya berhak mengambil hasilnya sama itu yang ibu gadai? Tidak bisa. Tidak boleh. Dan logika menggadai itu kan cek yang pernah gadu. Masalahnya kurang digadai kan? Masa perlu kayak gitu? Dan boleh, ya kan? Tidak boleh. Jadi istilahnya gadai itu milkul manfaat. Ya bukan milkul zat. Biasanya milkul manfaat, orang yang menerima gadai itu dia punya hak untuk memiliki manfaat daripada barang yang diterima. Jadi kalau sawah, ibu punya hak untuk mendapatkan hasil keuntungan dari sawah itu selama waktu gadai itu masih berlanjut. Tapi bagaimana kalau misalnya begini, sampai di perjanjiannya ibu kembalikan sawahku dan saya kembalikan uang tak? Ya. Apakah saya sebagai pemilik sawah bisa mengatakan kurangi 30 uang yang 10 juta saya ambil itu karena banyak sekali hasil kita ambil? Boleh tidak? Tidak boleh kalau ibunya tidak setuju. Tapi kalau ibunya mengatakan terima kasih, itu uang yang 10 juta, itu uang yang 10 juta kita ambil, tidak perlu kita kembalikan. Pakaian itu, tangan itu ibu, telepon itu kan utang. Maka damakai, nasabah selama saya kelola sawah itu ternyata saya untung banyak. Maka dari mana pergi berat? Kali alina lebih 50 juta di sana contoh. Saya percaya ini ibu mau yang menyumbangkan, tapi kalau saya punya sawah mengatakan parobika Pak Bujana
Karena jangan sampai itu sawahnya produktif, sila lona pernah ditadangi, tak pemakai di lona apa ya? Ya mereka makanya si minggu mana nak pemilu bisa kita pemakai deh, kita tahu bukan mana dulu. Ada rumah apa? Memang tidak terjadi, ada perjanjian. Selalu ada perjanjian kalau nggak ada. Itu bisa bilang siapa tahu ada orang bilang kapan ada bantah. Ini bawa dulu, maka pindah. Batangan ini maka mau ini mau dimasang di Pak Haji. Mau ini mau dimasang di apa? Nanti ko usahakan yang kedua juga ni supaya ada yang lebih berhati bisa kiri Pak. Maka kita makanya keadaannya itu bagus, tapi mesti memang ada kitab di atas. Terima kasih Pak Bupati. Siapa tahu tu? Siapa tahu kalian? Alena. Kita sudah master sana. Pas mantan mereka di mana? Baju terus. Dan taman terus. Ya, orang terus. Kan, jadi mau tahu sampai mana? ya. Pakai dosen. Maksudnya jadi 10 juta Pak. Ya, berarti ini kita tambahin. jadi tambah. Muraman terus. Nasabah ada ongkos administrasinya, ya kan? Nah, jangan sampai dibantai kita lalu kebagian. Tapi kalau kita wajib. Ya seni wadia, kalau topi bawa taruh pamankan ini, itu namanya wadia, titipan. Jadi ongkos orang nasabah taruh di kotor dia berhak. Kamu titip berarti mesti gaji kan? Jadi kekurangannya itu dalam bentuk jasa. Ya, kita pakai tahu sih pakai itu kan. ya kan? Mesti ke perjanjian, maka saya simpan itu tidak boleh pakai tangan. Tidak ada yang menyimpang uang. Itulah masalahnya. Tidak ada. Karena tujuan menyimpang orang hanya pertama mengamankan. Itu namanya wadia. Kapan-kapan dia bisa ambil, ya kan? Beda kalau deposito. Kalau deposito maka deposito. Kalau deposito ada perjanjian. Bila Itu tadi Bapak Ustaz bilang sekian persen selama umpama 6 bulan atau selama 12 bulan. tidak boleh diambil selama Sebelum perjanjian. perjanjian itu deposito para istisna. Itu Ya, bedanya. ya, oh iya kapan-kapan bisa diambil. Nanti kalau begitu dia wadia. Titipan saja. Kalau menurut resikonya, nasabah tadi ini ada sesuatu yang macam makanan, awalnya nasabah dengan posisi jaga ini. Ya, karena yang ulama ada ceritanya, yaitu sebagai tangan penjaga saja. Maka ini perlu asulai kan. Nah, itu yang utama, tapi yang utamanya tidak asulai. Siapa? Bagaimana? Biasanya kalau di perbankan, kalau dia wadia, titipan olehnya ini asulai bagi kan, berarti ya itu utamanya. Dia harus mengganti. Makanya konsekuensinya juga tadi itu tetap dibayar sebagai uang administrasi. Dan memang di bank Ustaz di bawah 10 juta memang hancur dengan administrasi. 34 berapa? Artinya memang saya pernah tanya kan Ustaz, kalau uang di bawah 10 juta tidak ada bunga. Tidak ada bunga. Karena administrasinya lebih tinggi administrasi daripada bunga, karena bunganya 0,25. Sementara administrasinya mungkin 5% atau 0,30. Lo kaki kita lagi dah putus sih. Bahkan kalau yang kita lagi dah buka saya pun dah tu. Jadi kan bang SMS kita masih kita tak sisi kopiah tak masuk. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Ini dereasi. Ya, insyaallah kalau panjang umur nanti kita lanjutkan lagi bahasan mengenai masalah Allahu a'lam. Al-Fatihah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.